warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, NIM 19100601645 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Jami Sultanata. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Sejarah singkat Masjid Jami Sultanata Sintang. Masjid Jami Sultanata merupakan salah satu peninggalan sejarah di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid ini terletak di sebelah barat Istana Al-Mukarromah Kesultanan Sintang di Jalan Bintara nomor 22, lingkungan 1, RT 2, RW 1, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Masjid Jami Sultanata didirikan pada hari Senin 12 Muharram 1883 Hijriah atau 10 Mei 1672. Pembangunan itu bertepatan dengan penobatan Sultanata sebagai raja. Saat dinobatkan, usianya baru 10 tahun dan langsung dianugerahi gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin Sa'adul Khairiwaddin, sekaligus menjadi Raja Islam ketiga dalam sejarah Kesultanan Sintang. Mengawali pembangunan masjid, didirikan 9 tiang penyanggah utama atau soko. Pemasangan tiang tersebut selesai dalam 1 malam di hari saat penobatan Sultan, dan pembangunan secara keseluruhan memakan waktu selama 2 tahun. Masjid itu menjadi pusat penyebaran Islam di Sintang. Membangun masjid sendiri merupakan salah satu dari tujuan kesepakatan kerabat kesultanan yang harus dijalankan Sultanata begitu dinobatkan. Ketujuh kesepakatan itu meliputi mendirikan istana sebagai tempat tinggal raja, mendirikan masjid, membuat undang-undang atau kanun, menulis silsilah raja, membuat jalan di sepanjang tepi sungai, raja bergelar sultan, dan memerintahkan penghuluan mengambil Al-Quran 30 juz tulisan tangan di Banjar. Pembangunan masjid dinilai sudah sangat mendesak saat Sultanata dinobatkan. Asalnya jumlah umat Islam di Sintang mulai banyak, tapi belum mempunyai masjid. Tempat beribadah dilangsungkan seperti sholat masih di Istana Kesultanan. Tokoh di balik pencetus pembangunan yaitu Senopati Laket dan Pangeran Mangkumilik. Keduanya mendampingi Sultan, berhubungan Sultan masih berusia belia. Sementara Islam masuk ke Sintang sekitar abad ke-16. Tonggaknya yakni Raja Sintang ke-17, Pangeran Agung, memeluk Islam. Ia pun menjadi Raja Sintang Islam pertama, sekaligus merupakan Raja Sintang Hindu terakhir. Penyebaran Islam ke Sintang dilakukan 2 ulama besar. Mereka adalah Muhammad Saman dari Banjarmasin dan Encik Somat dari Sarawak, Malaysia. Sepeninggalan Pangeran Agung, kekuasaan dilanjutkan putranya, Pangeran Tunggal, Raja Sintang Islam kedua ini. Mempunyai 2 anak putra, Pangeran Purba dan Abang Itut. Pengaruh Islam kian besar di Sintang. Seiring sudah berjalan di 2 generasi kesultanan, hanya saja masjid belum dibangun. Pangeran Purba menikah dengan Dayang Mengkuing, putri Raja Sanggau. Dia menetap di sana.
enggan kembali ke Sintang serta menolak mewarisi tahta kesultanan, bahkan sampai dijemput kerabat sekalipun saat Pangeran Tunggal sakit keras. Hingga ajal menjemput Pangeran Tunggal, bujukan kepada Pangeran Purba tetap gagal. Sementara abang itu tak memungkinkan mewarisi tahta kesultanan lantaran sakit. Kondisi itu membuat kerabat kesultanan mufakat untuk menentukan pengganti Pangeran Tunggal. Perundingan menghasilkan kesepakatan pewaris kesultanan dicari dari keturunan saudara Pangeran Tunggal. Saudara Pangeran Tunggal adalah seorang perempuan bernama Nyai Cilik. Nyai Cilik bersuamikan Pangeran Mangkumilik dari Ambaluh atau Kapuas Hulu. Buah pernikahan mereka melahirkan seorang putra, yakni Sultan Nata. Sultan Nata yang masih berusia 10 tahun tetap dinobatkan sebagai raja. Langkah itu diambil guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan di Kesultanan Sintang. Hanya dalam pemerintah dia didampingi dua kerabat istana, yakni Senopati Laket yang dikenal karena kejujurannya dan Pangeran Mangkumilik merupakan ayah dari Sultan Nata. Mereka berdua mendampingi sampai Sultan Nata berusia 20 tahun. Masjid ini sudah mengalami 5 kali renovasi dengan tidak mengubah bangunan aslinya. Bentuk bangunan dan ukirannya masih sama seperti dibangun. Luasnya 20 kali 20 meter. Renovasi tersebut dilakukan hanya pembangunan teras masjid saja. Penambahan itu sepenuhnya agar kapasitas daya tampung masjid memadai. Perluasan pertama masjid berlangsung di masa kepemimpinan Sultan Abdurrashid. Dia adalah putra Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman menggantikan Sultan Nata. Pada abad ke-18, renovasi dilakukan di masa kepemimpinan Adipati Muhammad Jamaluddin yang bergelar Ade Muh Yasin. Ia merupakan anak dari Rahmat Kamaruddin, pengganti Sultan Abdurrashid. Nah, kemudian renovasi kembali dilakukan setelah penambahan Abdurrashid Kesuma I berkuasa, dan kemudian pada tahun 1994 dilakukan renovasi kembali atas bantuan dari pemerintah pusat. Tahun 2000, masjid ini dilengkapi dengan taman rumput yang cukup luas dengan hiasan pohon-pohon palem yang rindang. Di bagian muka masjid juga dibangun jembatan penyeberangan dari kayu yang menghubungkan masjid dan istana yang dipisahkan oleh jalan beraspal. Sejak tahun itu pula, masjid ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya Kabupaten Sintang. Nah, itu dia tadi sejarah singkat mengenai Masjid Jami Sultan Nata Sintang. Semoga sejarah singkat Masjid Jami Sultan Nata bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Terima kasih. Nah, mungkin sekian penjelasan dari sejarah Masjid Jami Sultan Nata. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada salah tutur dalam kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.